kita masuk kepada satu pelajaran, saya berdoa setiap kita untuk boleh tangkap yang dari Tuhan. Amin. Apa yang kita akan pelajari, saya berdoa sekali lagi ketika Anda mendengar firman Tuhan, saya menyampaikan saudara harus berdoa agar Roh Kudus membuat saudara mengerti. Boleh saudara? Ketika kita datang rumah Tuhan adalah sebuah sukacita untuk kita pulang, jangan sampai tidak dapat apa-apa, tapi kita pulang mendapat kemenangan, mendapat kelepasan, mendapat pemulihan dari Tuhan. Katakan amin. Nanti ketika saya panggil, saudara setuju, katakan amin. Saudara harus pakai tangan ya naiknya semacam ini, dan saudara cakap amin 3 kali. Amin, amin, amin. Oke, kita testing ya. Semua sepakat? 1, 2, 3. Amin saudara. Amin, amin, amin. Kurang sepakat ya, saya tes dulu yang sebelah kiri saya. 1, 2, 3. Amin. Amin, amin, amin. Iya, saudara kayak pemain bola ya. Kalau pemain bola tak boleh cakap banyak, tapi penonton seringkali kuat suaranya kan, masuk, masuk. Nah, saudara harus seperti itu kuatnya. Kita coba ya, try. 1, 2, 3. Sebelah sini. Amin. Amin, amin, amin. Tepuk tangan tuh semuanya. Puji Tuhan, semua semangat ya. Apa yang kita akan pelajari pada petang ini? Kita akan belajar dengan tajuk yang Tuhan kuatkan buat kuat sekali. Tuhan ingatkan buat saya. Hari-hari terakhir, hari terakhir kita sangat perlu sekali saudara, yaitu untuk apa? Berjaga-jaga. Bagaimana kita punya sikap berjaga-jaga dengan kondisi dunia yang begitu sangat mengerikan adalah sangat penting. Saya sangat-sangat rindu. Sekali lagi, beberapa saudara mungkin tidak biasa ya, bagaimana itu gaya menyembah, gaya berdoa, kenapa bising sangat ya kan. Tapi saya hari ini mendorong kita, saya mau mengajak kita menangkap, bukan bicara mengenai bising atau tidak bising, tetapi yaitu apa? Bagaimana kita bisa menerobos sebuah dimensi roh. Katakan sama-sama, dimensi roh. Dimensi roh. Dimensi roh adalah satu dimensi yang saya mau berkata tidak semua orang Kristen bisa masuk. Dimensi roh adalah satu dimensi yang berbeza, yang kita harus sadari dalam hidup ini. Sadar atau tidak sadar, kita hidup dengan 2 alam. Betul saudara? Setuju? Sepakat? Yes. Tanya jiranmu, sepakat tak? Sepakat ya? Saudara, saya mau ingatkan dan saya mau share, Anda sadar tak sadar, kita sadar tak sadar, kita hidup dalam 2 dimensi. Dimensi yang pertama yaitu dimensi alam nyata. Alam nyata itu seperti saat ini ya. Dengan jelas mata saya boleh lihat saudara, saudara dengan jelas boleh lihat saya. Betul? Dengan jelas mata kita boleh lihat duit, saudara boleh tengok duit wallet di dalam wallet Anda ya, nggak usah dibuka ya. Simpan-simpan takut hilang ya kan. Tapi di dalam kita tidak sadari sebetulnya ada alam di mana mata kita sebetulnya seringkali bahkan belum lihat atau tidak melihat. Ada duit, ada kekayaan yang terpendam yang sebetulnya Tuhan sediakan buat kita. Nah, yang seringkali kecenderungan yang terjadi dalam hidup ini adalah seringkali kita manusia pada basicnya karena kejadian di Taman Eden, karena dosa, sehingga ketika Adam dan Hawa pertama kali manusia yang diciptakan Allah pertama di Taman Eden itu dulunya bisa begitu sangat senang jalan dengan Bapa, jumpa dengan Bapa yang adalah Allah yang kudus, Allah yang super dan maha superior semuanya. Dia boleh jalan dengan Bapa, dia berkomunikasi dengan Bapa. Dia makhluk manusia pertama yang mengalami kuasa 2 dimensi yang sangat real. Sangat real, sangat nyata. Demikian dengan Hawa. Ketika diciptakan, Hawa melihat, wow, inilah dunia, wow,
Inilah Allah Bapa yang begitu agung dan mulia. Namun singkat cerita, karena dosa masuk, maka sekali lagi Allah sudah berkata kepada Adam bahwa ketika engkau makan buah itu engkau mati. Adam tidak memahami atau Hawa pun tidak paham, betul-betul paham sebetulnya yang mati apa? Yang mati itu rohnya. Sehingga sejak bermula hari itu dan saat itu mereka hubungannya putus dengan Allah. Mereka tidak bisa berkomunikasi dengan begitu sangat free, bebas, sebagaimana pertama mereka diciptakan. Sebab apa? Sekali lagi, penghalang yang sering, dan ini penghalang satu-satunya, yaitu dosa. Namun dalam anugerah Tuhan, naikkan sedikit ya, tapi jangan ekonya. Tapi dalam anugerah Tuhan, ketika Yesus mati di kayu salib, ya, Yesus membangun hubungan dengan kita. Ada amin? Betul saudara? Yesus turun ke dunia, Yesus mati, bangkit, dan dia memberi pengharapan. Hubungan kita dengan Allah Bapa dibaharui. Hari itu di dalam perjanjian lama, ketika Roh Allah bekerja hanya kepada orang tertentu. Kepada imam, kepada nabi, kepada raja, kepada imam, bahkan hakim-hakim. Tidak banyak orang bisa langsung berkomunikasi dengan Allah. Tapi hari ini, katakan sama-sama, hari ini. Katakan jiranmu, engkau dan saya bisa berkomunikasi langsung dengan Tuhan. Katakan amin. Yaitu melalui apa? Ini ajaib. Sama-sama katakan doa penyembahan. Semua ucapkan 2, 3. Doa. Dan saya beri tajuk hari ini ya, saudara, nanti saya mau buat kuis dulu. Jadi pastikan saudara catat ya. Doa penyembahan kunci masuk dimensi roh. Sama-sama katakan doa penyembahan kunci masuk dimensi roh. Ini penting saudara. Mari buka ayat saudara di dalam Efesus 6 ayat 18, ada juga di sini ya. Saya mau mengajak kita melihat betapa kita harus bahkan menumbuhkan, memperbanyak capacity, kekuatan dalam doa penyembahan. Doa penyembahan. Sama-sama katakan 3 kali. 2, 3. Doa penyembahan. Doa penyembahan. Ketika jalan tertutup, satu jalan ini tidak bisa kita buat. Pasti semua bisa. Yaitu apa? Doa penyembahan. Doa nyembah. Mari kita masuk Efesus 5. Saya minta kaum Adam baca ya. Efesus 6. Oke, 2, 3. Lebih kuat di dalam roh dan amin. Roma 12, kaum wanita baca 2, 3. Amin. Saudara perhatikan ada tulisan huruf yang saya kasih highlight. Saudara perhatikan Efesus 6 ayat 18, dia memakai kata atau ayat ini berbicara berdoalah setiap waktu. Sama-sama katakan setiap waktu. Berdoalah. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jaga. Di sini ditekankan bahwa ketika kita hidup adalah penting. Ini pondasi ya saudara. Anda yang ada anak nanti ajar. Berdoa setiap waktu. Amin. Bukan sekali sebulan, bukan sekali setahun, bukan sekali 2 tahun. Maaf kata, saya dulu pernah melayani, maaf kata, sudah mau mati baru dia bilang, "Pastor, doakan saya." Aduh, saya terkejut. Bapak nggak pernah doa? Nggak pernah. Wah, ini bahaya. Jangan doa menunggu sakit, ya. Salam kanan kiri. Setuju kan? Amin. Amin, amin, amin. Katakan sekali lagi. Amin. Lupa saudara. Mana tangannya? 1, 2, 3. Amin. 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 Berdoa setiap waktu.
Dan di sini juga, next ya, oke boleh klik-klik saja. Di sini ditekankan, kita bukan hanya berdoa setiap waktu, bahkan kita harus bertekun dalam doa. Ada amin, saudara? Bertekun dalam doa. Kenapa harus bertekun? Karena doa itu memang tidak mudah, betul tak? Siapa yang setuju dengan saya? Nggak setuju ya? Berarti bagi saudara doa mudah. Bagi saya doa tidak mudah kadang-kadang, saudara. Ketika saya lemah, ketika sepertinya tekanan ya, saya kadang-kadang nggak tahu macam mana doa. Tapi sekali lagi, Roh Kudus ingatkan, bertekunlah dalam doa. Katakan amin. Amin. Yes, yes. Next, ada satu kata bijak ya dari seorang yang Tuhan pakai luar biasa. Hambanya bernama Dr. David Yonggi Cho. Dia adalah seorang pendiri gereja terbesar di dunia. Beberapa saudara mungkin tahu, ada di Korea Selatan. Siapa pernah pergi Korea? Iya, siapa wajah mirip Korea? Puji Tuhan, haleluya. Ya, kalau yang pergi mungkin nggak banyak ya, tapi wajah mirip Korea banyak, puji Tuhan ya. Berarti itu kandidat akan pergi Korea. Nah, saudara, saya yakinlah saudara, setiap kita tidak ada yang tidak merindukan hidup mengalami terobosan, betul? Siapa di sini rindukan terobosan? Kasih high five kanan kiri, amin. Kita rindu terobosan, betul? Ya, baik yang bujang, baik yang sudah nikah, baik yang sudah ada anak, baik yang sudah ada cucu, ya, baik yang masih kecil pun sebetulnya kita semua rindu terobosan. Dan saya mau berkata, kunci terobosan itu harus diawali di sini, yaitu apa? Berdoa dan menyembah. Hambanya itu pernah berkata bahwa as air in the breath of life, so prayer is the breath of faith. Dikatakan bahwa sebagaimana udara itu nafas hidup, ya, kalau kita itu nggak ada udara bahaya. Dikatakan demikian pula doa nafas iman. Siapa kurang iman? Senang jawabannya. Ayo berdoa. Amin. Aduh, saudara kayak nggak semangat lah. Saudara boleh tengok jiran kanan kirimu. Coba massage sedikit dia. Saya risau nanti ada yang mengantuk pula. Ya, massage ya. Oke, kalau enggak katakan Tuhan memberkatimu ya. Kalau seandainya saudara segan ya, jangan segan. Kita satu keluarga Tuhan. Ada amin? Amin. Saudara mau mulakan hari ini semakin rajin berdoa? Amin. Yang amin katakan 3 kali. Amin. Yes, kita semua pasti tahu. Dan kita harus, saudara, kita harus bahkan hari-hari ini penuhi cawan doa penyembahan. Kita dikatakan di sini hambanya berkata David Yonggi Cho bahwa yang namanya kita itu nggak bisa hidup tanpa nafas. Sama, iman kita nggak akan bertumbuh, tidak bisa hidup kalau nggak ada doa. Betul nggak saudara? Yes, amin. Jadi betapa pentingnya. Nah, sekarang kita melihat doa penyembahan seperti apa. Karena ada juga saya lihat orang doa, tapi kadang-kadang dia nggak tahu apa yang didoakan. Ada juga dia doa tapi nggak beriman. Lepas doa bisa takut pula. Nah, ini dia. Jadi maka bagaimana dia bisa mengalami terobosan dalam doa? Nah, Tuhan mengajar kita dalam Yohanes berkata, jom kita baca 2-3 sama-sama. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu dan barang siapa amin. Bagaimana kita menaikkan doa penyembahan, yaitu dalam roh dan kebenaran. Saudara, ini hal yang tidak mudah, tapi ini harus. Kita harus naikkan doa dalam roh dan kebenaran. Kenapa? Karena Allah itu roh. Makanya sejujurnya tidak banyak orang Kristen
dia boleh berdoa. Iblis akan menggunakan begitu banyak cara membuat kita boring, membuat kita bahkan mengantuk, membuat kita tidak bergairah kalau kita dengar kata doa. Dan saya mau berkata, saudara, izinkan hari ini buka hati. Sebab apa? Karena kita hidup di hari yang tidak mudah. Alkitab berkata kehidupan akhir zaman akan semakin sukar. Betul, saudara? Karena semakin sukar, saya mau dorong sebagai setiap kita umat percaya, jangan mundur, jangan give up. Betul, jangan give up. Amin. Mari kita perkuat doa. Doa penyembahan next yang dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi ketika kita diajar untuk berdoa dalam roh dan kebenaran, itu adalah kita bermaksud berdoa harus dipimpin oleh Roh Kudus. Kenapa kita harus dipimpin Roh Kudus? Karena sejujurnya kita, next ayo ikuti saya ya, kita tidak bisa berdoa. Siapa yang boleh angkat tangan dan berani untuk menjawab? Siapa pandai berdoa? Kalau saya dulu tunjuk ya, saya jumpa ada beberapa bapak atau ibu-ibu gitu ya, bahkan youth, ayo doa. Saya nggak pandai. Saya juga nggak pandai, saudara, sebetulnya. Nggak ada di sini yang pandai berdoa. Ada yang pandai berdoa? Tidak ada yang pandai. Betul nggak? Karena memang pada dasarnya Alkitab sendiri berkata, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya berdoa. Tidak apa, saudara, kita sama. Katakan kanan kiri, kita sama, bah. Ya, kita sama. Bahkan di titik tertentu ketika kita menghadapi situasi yang berat, kita nggak tahu bagaimana berdoa. Berpuluhan tahun kita ikut Tuhan, sejujurnya kita tidak tahu bagaimana berdoa. Kecuali satu, kecuali kita dipimpin Roh Kudus. Amin, amin, amin. Jadi di sini dikatakan, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Di dalam Alkitab ada banyak contoh-contoh bagaimana orang-orang mengalami mujizat dalam doa. Ada wanita yang hari itu dia merindukan anak. Bertahun-tahun dia nggak ada anak. Dan hari itu dia bahkan nggak tahu kayak mana doanya. Masih ingat kisah di Alkitab, saudara? Wanita ini datang ke bait Tuhan. Dia menangis, dia berdoa, bahkan sampai imam pun dilihatnya perempuan ini seperti mabuk. Padahal dia mengeluarkan semua apa yang di hatinya. Sampai satu kali dia berkata, imam, saya nggak mabuk. Saya tuh datang ke Tuhan karena saya rindu ada anak. Saya rindu mengalami sebuah mujizat. Dan Alkitab itu berkata apa? Imam ini akhirnya bernubuat dan dia berkata, tahun depan engkau kembali ke tempat ini dengan membawa anak. Haleluya. Saudara percaya ada luar biasa mujizat terjadi dalam doa? Amin, amin. Sekali lagi ayo baca, next, ayo. 1, 2, 3. Doa, penyembahan, kunci masuk dimensi roh. Amin. Next. Kenapa ini penting? Karena kita harus ingat, di dalam doa itu ada kuasa. Katakan sama-sama, kuasa. Ada kuasa ya. Bahasa Inggris berkata power. We have power. Kita punya kuasa saat kita doa. Kalau nggak ada doa, nggak ada kuasa. Ini harus mengerti, saudara. Ayat ini berkata apa? Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang
Bila dengan yakin didoakan, sangat. Amin. Hari ini izinkan saya memberikan ada 3 ya, 3 poin. Saya percaya banyak poin, tapi saya ambil 3 poin. 3 kuasa doa penyembahan ya, masuk, yaitu sebagai kunci masuk dimensi roh. Yang pertama, mari kita baca sama-sama 2, 3. Mematahkan belenggu setan. Kedua, membawa. 3. Iya, ayo, saya rindu saudara cari kawan 2 orang. Saya rindu saudara perkatakan 3 kuasa penyembahan. Oke, sila berhadapan, nggak usah jauh-jauh. Kalau nggak 3, 2 pun boleh, 3 boleh. Oke, ayo ucapan, semua berdiri, semua berdiri. Yes. Ya, di tempat duduk saudara nggak usah keluar pun, atau keluar pun boleh kalau nggak ada kawan ya. Sudah, saudara, mari kita baca sama-sama. Jadikan ini sebagai apa? Berkat untuk orang di hadapanmu. Oke, sama-sama buat tangan macam ini. 3. Ya, saudara cakap ke hadapan kawanmu. 1, 2, 3. 3. Amin, kuat. 3. Amin. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan kita. Kita belajar yang pertama ya saudara, bahwa kuasa doa penyembahan itu mematahkan belenggu. Saudara masih ingat kejadian Paulus dan Silas? Siapa yang pernah baca kitab Perjanjian Baru? Ayat ini menceritakan ada 2 orang bernama Paulus dan Silas. Mereka 2 sama-sama penginjil yang luar biasa Tuhan pakai. Hari itu mereka ditangkap saudara. Tetapi apa yang terjadi? Ketika mereka ditangkap, ayat ini berkata apa? Jom kita baca 2, 3. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan dalam pasungan yang pasungannya kuat atau tidak? Kuat dikatakan. Ayat 25 baca. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas apa? Berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu. Dan ayat ini berkata ketika mereka menghadapi sebuah ikatan belenggu ya, di penjara, sudah di penjara, kemudian dibelenggu pula, dipasu pula. Waduh, dikatakan dengan kuat, tetapi mereka tidak komplain. Saudara, siapa ketika menghadapi tekanan kau terlalu cepat merespon komplain? Mulai hari ini berubah, katakan aku berubah. Aku berubah. Ada amin? Amin. Saudara, respon itu penting loh saudara. Ini perhatikan, take note ya. Respon itu penting. Responmu menunjukkan mujizat apa yang akan kau terima. Siapa sih dalam hidup ini nggak pernah ada masalah? Siapa? Kalau nggak ada manusia yang nggak ada masalah, tempatnya nggak di dunia saudara. Tempatnya di mana? Ya, saudara tahu tempatnya, nggak tahu kemana ya. Ya, berarti memang sudah rest and peace. Ya, peace yang mana dulu? Tapi ketika kita di bumi, semua kita, saya mau berkata, termasuk baby pun ada masalah, betul nggak? Baby nangis itu menceritakan dia mau cakap, ya. Apa dia mau makan, mau minum, mau ganti pampers, apa? Yang penting dia cakap. Ini masalah loh, ini masalah, betul nggak? Siapa di sini yang pernah berkata dalam hidup, ya? Ketika aku ini hidup ya Tuhan, kalau aku ikut Engkau, aku harap gak ada masalah. Hati-hati doanya. Haleluya. Karena bahaya. Kalau engkau minta doa, ikut Tuhan gak ada masalah ya. Yang bahaya, nanti pindah. Pindah ke tempat yang lain. Apakah Anda sudah sedia? Nah itu persoalannya. Saudara, hari itu kejadian Paulus dan Silas luar biasa. Ketika mereka dihadapkan masalah, sekalipun mereka sedang mengabarkan Injil, masalah datang loh saudara. Perhatikan,
Paulus dan Silas masuk penjara bukan karena dia hutang banyak, ini hati-hati. Bukan karena dia membunuh orang, tetapi Paulus dan Silas masuk penjara karena iman. Tetapi yang ajaib apa? Respon mereka. Mereka tidak marah, mereka tidak komplain, dan hati-hati, mereka tidak mengutuk. Siapa kalau marah dengan orang? Haleluya, di sini nggak ada kebas dalam nama Yesus, amin. Tapi saya dulu pernah pelayanan satu tempat, kalau udah marah, bahkan termasuk ini hati-hati, orang tua marah dengan anaknya pun nggak sadar dikutuk. Dipanggillah anaknya, itulah yang daerah anggota-anggota yang tinggal di zoo itu. Ya, saudara paham kan? Dipanggillah ini, dipanggillah itu, tanpa disadari kalau dia panggil anaknya seperti itu, siapa bapaknya? Betul saudara? Bahaya kan? Jadi marah pun jangan mengutuk. Katakan sama-sama, hati-hati ya. Kalau marah jangan mengutuk, haleluya. Amin, amin, amin. Saudara cakap, ini penting saudara. Ya, kenapa saya harus ajari? Karena tanpa kita sadari, saudara, manusia kan macam ini. Semua ikut saya ya. Ya, macam ini, semua ikut saya. Tunjuk. Kalau kita tunjuk macam ini, berapa yang datang ke kita? Lebih banyak. Betul nggak? Simple saja. Makanya kenapa? Hanya kekristenanlah yang mengajarkan jangan balas kejahatan dengan, tapi balas kejahatan dengan. Tanya jiranmu, senang ya? Iya, senang. Senang tak? Satu pengajaran yang ketika saya terima Yesus, yang membuat otak saya seringkali kacau, logika saya nggak bisa terima, adalah pengajaran seperti itu. Ketika Alkitab berkata bahwa kalau engkau jumpa musuhmu, engkau harus memberkati dia. Wow, haleluya. Kalau yang lain kan begini, jumpa musuhmu, ya kan? Habisi. Betul nggak saudara? Tapi Tuhan berkata, apapun itu, kamu harus bisa menjadi agen pembawa damai. Wah, boleh? Amen. By God grace ya, amin. Nah, sekali lagi ketika Paulus dan Silas masuk penjara, responnya tepat. Nah, ini dengar. Kalau Anda dan saya mau mengalami breakthrough, bagaimana Tuhan mengadakan sebuah terobosan dalam doa penyembahan? Respon. Katakan sama-sama, respon. Responi segala sesuatu dalam hidup kita dengan respon yang benar. Hari itu Paulus meresponi apa dengan Silas? Berdoa, memuji, menyembah. Berdoa, memuji, menyembah. Saudara, kalau engkau mengalami tekanan, buat ini ya. Doa, nyembah. Ada amin? Yang punya family ada amin. Jangan saling bergaduh yang jadinya apa? Semua pakai yang namanya kungfu sendiri, kekuatan sendiri. Saudara, saya mau berkata yang paling happy itu tengok siapa? Iblis, betul nggak? Oh ya, terus dia akan hembuskan api apa? Api asing. Tapi ketika Paulus dan Silas, dia doa, dia nyanyi, dia menyembah, ini yang terjadi. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat. Sendi penjara goyah, terbuka pintu, terlepas belenggu. Katakan haleluya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Katakan amin. Maka belenggu dalam hidupmu terlepas. Kuasa pujian, next. Ini juga terjadi di dalam sebuah kisah hari itu. Ketika Daud berhadapan dengan Raja Saul. Hari itu Tuhan pakai hidup Daud, next. Hidup Daud dipakai oleh Tuhan dengan apa? Kecapi. Hari dalam berapa bulan lalu kita sudah belajar. Naikkan hari-hari terakhir ini kecapi kita. Kecapi tidak berbicara hanya musik, ya. Ada pemain musik puji Tuhan, ada talenta. Tapi itu kecapi berbicara apa? Nada-nada yang bisa menembus alam roh. Itu bisa suara saudara dengan pujian penyembahan saudara. Bukan harus saudara sekali lagi pandai menyanyi. Sekali lagi saya tidak bicara mengenai pandai ini pandai tidak.
Tapi kecapi berbicara doa penyembahan. Naikkan bagi Tuhan. Engkau yang tahu main musik, pakai musik. Engkau tahu menyanyi, menyanyi. Engkau yang tidak tahu tetap menyembah. Naikkan hati yang bersyukur. Dan dengan kecapi hari itu Daud bahkan dikatakan, setiap kali apabila roh yang dari Allah itu hinggap pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh jahat itu undur daripadanya. Makanya saya sangat dorong, termasuk bahkan Anda pemusik ya, jangan pandang rendah. Saya nggak pandai ini, bukan bicara pandai. Lakukan dari hati, ada amin? Ketika engkau lakukan dari hati, engkau tidak sadari, maka engkau sedang menembusi alam roh. Engkau masuk dimensi roh, maka musikmu itu bisa membawa impact hadirat Tuhan luar biasa. Katakan amin. Bahkan termasuk Anda, baik penari, penyanyi ya, bahkan Anda umat Tuhan yang ikut memuji, menyembah Tuhan. Saudara, saya sangat ingatkan, jangan anggap remeh-temeh, saudara. Aduh, suaraku nggak bagus. Bukan suara, bukan bicara suara sekali lagi, tapi sikap hati. Bagaimana engkau datang ke Tuhan? Ya, mungkin hari ini ya, tadi kesaksian dari Ibu Ana, dia menghadapi jabaran ya, suaminya kerja, anaknya sakit, itu terjabar, rumahnya jauh ya, dan dia dapat tugas worship leader. Kalau dia ikuti daging, dia bisa cakap, pastor tolong cari gantilah, saya punya anak bermasalah, sakit, nggak bisa praktis, nggak bisa ini. Tapi dia terobos, dia memimpin dengan hati, dan dia naikkan untuk Tuhan. Saudara, saya mau berkata, penilaian dunia sering berbeza dengan penilaian sorga. Ini yang saya rindu, saudara harus punya konsep kerajaan sorga. Kita sudah ditebus darah Yesus. Ketika engkau datang dengan hati yang menyembah. Saya tadi dengar beberapa saudara jauh sekali ya, dari Kapar, dari ini, wow, tepuk tangan, kemuliaan untuk Tuhan, amin. Ya, ada yang dari mana-mana. Engkau harus awal-awal persiapan, karena ya ibadah kita mulai jam 1 atau 12.45. Engkau awal-awal harus bangun, mandi, ya kan, betul nggak? Itu persiapan, Tuhan hargai nggak? Dari belum engkau mandi, sikap hatimu sudah dihargai oleh Tuhan. Ada amin, saudara? Yes. Jadi jangan lihat yang apa bahasanya, dimensi luar ini. Ya, saudara jangan lihat, ih dia nih gak handsome, dia nih gak beautiful, dia gak, ayo. Itu sementara. Semua ini one day, saudara. Kalau di dalam kubur gak ada apapun yang dikenal, betul gak, saudara? Tapi satu, kalau engkau dan saya punya hati, jiwa rohmu menyembah, mencintai Tuhan, saudara dengar ya, Tuhan mencari kita. Gak ada yang amin. Ada amin. Engkau tidak perlu berkata, aku gak secantik dia, se-handsome dia, sekaya dia, se-ini, se-apa, Saudara, sikap hatimu yang akan seringkali menggetarkan hati Tuhan. Daud seperti itu. Hari itu Daud belum orang yang terkenal. Ketika dia dipanggil masuk ke istana bermain untuk Saul, saudara tahu dia belum dikenal. Dia belum terkenal. Tapi karena dia sudah biasa mengembalakan domba, ya, sambil menjaga domba-dombanya dia main kecapi. Sudah biasa, saudara. Kebiasaan di akhir zaman saya rindu saudara tambahkan dalam hidupmu. Biasakan doa dan menyembah. Ada amin? Doa dan menyembah. Engkau sedang menghadapi masalah yang begitu genting, naikkan pujian penyembahan, doa menyembah. Gak usah pikir sana pikir sini. Termasuk hati-hati, jangan tertipu dengan ilat zaman akhir. Jangan habiskan waktu terlalu banyak dengan handphone. Engkau tidak ada masa menyembah, gak ada gairah, gak ada cinta untuk Tuhan. Karena sejujurnya ilat zaman akhir sekali lagi tidak nampak menakutkan. Tapi kalau saya mau berkata, mengerikan. Satu news saya lihat dan saya baca, saya percaya beberapa saudara tahu ya. Hari-hari ini banyak pekerjaan
itu apa namanya, orang susah cari kerja, betul nggak? Karena mereka sudah mulai, bahkan di daerah China di beberapa tempat robot sudah menggantikan beberapa pekerjaan, AI sudah menggantikan beberapa pekerjaan. Saudara perhatikan, hati-hati. Bahkan orang yang berkata mengagung-agungkan AI, one day hati-hati, kalau kita tidak ada roh Allah, AI bisa membinasakan manusia. So makanya hati-hati. Hati-hati. Katakan sama-sama kanan kiri, hati-hati. Tadi kita sudah membaca di awal, bertekun, berjaga-jaga. Ini hari berjaga-jaga. Kita nggak tahu bila-bila Yesus datang. Jangan sampai kita nggak terangkat. Katakan amin. Dengan cepat ya saudara ya. Nah, kenapa kita harus punya yang namanya sebuah doa penyembahan? Kata tadi ya, kunci pertama, karena luar biasa kuasanya mematahkan belenggu. Nah, satu hal, kita bukan hanya doa sekali lagi menyembah dengan kebiasaan, tetapi kita harus masuk ke satu dimensi, yaitu apa? Berdoalah dalam Roh Kudus. Katakan sama-sama, berdoalah dalam Roh Kudus. Yudas 1 ayat 20 berkata, jom boleh baca, boleh buka, 2-3. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Nah, masuk dengan cepat. Why? Kenapa? Kenapa kita harus berdoa dalam Roh Kudus? Ayo baca, 2-3. Tetapi kamu akan menerima, kuat-kuat katakan, kuasa. Kalau Roh Kudus. Kenapa kita harus berdoa dalam Roh Kudus? Karena Roh Kudus kalau sudah turun dalam hidup kita, dia beri kita kuasa. Sama-sama katakan power. Katakan jiranmu, engkau ada power. Engkau akan terima power. Amin. Kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Siapa yang harus terima Roh Kudus? Ayo, Alkitab ini berkata, Petrus, buka. Petrus menegaskan bahwa karunia Roh Kudus untuk siapa saudara? Untuk pastor saja ya. Untuk yang melayani. Katakan kanan kiri, untuk kamu. Untuk kamu dan saya. Amin. Firman Tuhan berkata untuk semua orang. Semua orang. Semua orang. Bagaimana caranya? Lukas 11. Ayo baca 2-3. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anak, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan kepada mereka yang meminta kepadanya. Bagaimana kita bisa dipenuhi, dibaptis oleh Roh Kudus? Kuncinya satu, minta. Minta. Katakan sama-sama, minta. Saudara harus minta. Amin. 3 kalinya mana? Amin. Minta. Saudara bayangkan ya, kalau engkau pulang rumah dan di rumahmu engkau dengar istrimu nyembah, anakmu nyembah, bahkan mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara, saya yakinlah saudara pasti setuju, itu atmosfer di rumahmu pasti berbeza. Ada amin? Ketika 1 orang, 2 orang, kenapa? Karena Roh Kudus itu luar biasa. Kisah Para Rasul, ayo dengan cepat. Dikatakan bahwa Roh Kudus digambarkan seperti apa? Ketika hari itu tiba-tiba turun dari langit, ya ini Pentakosta hari itu, suatu bunyi tiupan, angin keras memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Tampak mereka apa? Lidah-lidah seperti nyala api bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Firman Tuhan memberikan simbol next bahwa Roh Kudus disimbolkan seperti api. Katakan sama-sama api. Siapa yang pada Paskah di sini datang, saudara? Apa namanya ini? Menggoyang-goyangkan dan Anda pegang ya gambaran api. Siapa? Siapa yang saudara kalau engkau waktu naikkan itu engkau berkata, aku mau on fire, aku mau mengalami api dalam hidupku? Atau kau hanya lihat, hai kertas, kenapa pastor buat macam ini? Kalau di dalam rohmu
engkau terlatih, engkau pasti boleh. Tapi tidak ada yang terlambat. Saudara, rindukan api Roh Kudus turun dalam hidupmu. Amin. Ketika engkau bekerja, tiba-tiba, nah ini dia. Dulu pernah ada seorang youth datang ke saya, Pastor, kalau saya doa ya, kenapa saya rasa panas? Siapa pernah mengalami itu? Apa panas ya? Warm ya. Engkau tiba-tiba macam ada sengatan elektrik, ya kan? Itu salah satu tanda. Tetapi satu hal engkau harus terima dengan iman. Kenapa? Karena pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus digambarkan seperti api. Maka jangan terkejut kalau saudara masuk dalam gereja yang karismatik, ya, kita yang membebaskan Roh Allah bekerja. Kalau ada yang didoakan tumbang, jangan terkejut. Kenapa dia ya? Baru mabuk ya? Jangan. Bukan. Itu jamahan. Sekalipun, sekali lagi, memang ada orang yang kadang-kadang sengaja ya ditidur-tidurkan ya, biar nggak digoyang-goyang, nggak tahu, itu berbeda lah. Tetapi saya mau berkata bahwa Roh Kudus digambarkan seperti api. Itu betul-betul, saudara. Dia itu bicara mengenai apa? Api kudus Tuhan yang membakar. Kenapa api? Karena ada banyak dalam diri kita, itu sampah-sampah. Ada banyak kegelapan-kegelapan. Kalau kita terima Yesus, roh kita diselamatkan, tapi jiwa kita itu banyak harus dibersihkan. Betul nggak? Kenapa? Banyak sampah di masa lalu. Dari pohon keturunan saudara ya, gada besi ya, kita sudah lewati. Kita belajar. Kalau di antara satu mungkin dari keluarga keturunan bapak kamu menyembah berhala, ya kan? Kemudian satu keluarga mamamu juga menyembah berhala, termasuk dia adalah bomo-bomo, dukun-dukun, itu komplit. Yaitu apa? Komplit harus dibersihkan. Jadi banyak kerja. Dan hal seperti ini makanya kenapa Roh Kudus disimbolkan sebagai api. Dia adalah senjata peperangan rohani. Katakan ada amin. Dia senjata. Saudara perhatikan, ketika orang sudah dibaptis dengan Roh Kudus, dengan orang yang belum, selalu pasti berbeza. Betul saudara? Ada perbezaannya. Kalau nggak beza, perlu lagi kita minta Tuhan segarkan, penuhi. Dan saudara, saya mau berkata ya, doa dalam bahasa roh ini luar biasa. Penelitian berkata, seorang dokter bernama Carl Peterson, seorang ahli saraf, ayo baca 2-3, menemukan bahwa saat seseorang berdoa dalam bahasa roh, otak melepaskan sekresi kimia yang diarahkan ke sistem kekebalan tubuh. Hal ini dilaporkan memberikan apa? Peningkatan pada sistem kekebalan tubuh sebesar 35 hingga 40%. Peratus ya. Bahasa Malaysia, bahasa Indonesia. Saudara, kalau orang berdoa dalam bahasa roh, saudara, saya mau berkata, antibodimu itu makin kuat. Ada amin? Amin. Kasih high five kanan kiri, mulai belajar berdoa, minta dibaptis Roh Kudus. Amin. Kayak nggak yakin saudara ya. Tak apa saudara, alami saja. Hari ini minta Roh Kudus. Kuncinya apa? Minta itu saja. Tidak harus ditumpangi pastor. Di rumahmu, di bilikmu, ketika hatimu engkau pulang dari tempat ini, hatimu seperti ada yang gitu ya, radar rohmu sedang dijamah Roh Kudus. Engkau mulai bergerak, aku mau bangkit lagi Tuhan. Kalau aku selama ini terlalu pasif, aku mulai bangkit. Aku mau dibaptis oleh Roh Kudus. Aku mau dipakai oleh Tuhan. Saudara, saya mau berkata, tidak harus tunggu call pastor. Dalam hidupmu ada otoritas. Ada amin? Duduk, ambil masa, nyembah dia, ya. Nyembah jangan diam. Nyembah harus pakai suara kedengaran. Ada amin? Ada amin? Engkau belajar menyembah, katakan engkau baik. Haleluya, 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 haleluya. Dan tanpa kau sadari, Roh Kudus menjamah lidahmu, maka lidahmu dipenuhi oleh Roh Kudus dengan salah satu tanda baptisan Roh Kudus, yaitu bahasa roh. Engkau akan mulai mengalami sesuatu yang berbeza. Engkau akan mengalami jiwamu ada sesuatu yang lepas.
Dengar, ini kunci saudara, percayalah. Sekali lagi, alami. Ada amin? Doa bahasa roh itu dikatakan bahwa next ya. Dikatakan adalah doa yang dimana Roh Allah ia mengajar kita, bahkan itu bahasa mengucapkan hal-hal yang rahasia. Makanya kenapa bahasa roh adalah doa untuk peperangan. Saudara pergi ke satu tempat dan kau boleh detect rumah itu ada penunggunya. Nah ini ya, penunggu ada dua, penunggunya Tuhan atau penunggu kuasa gelap. Nah saudara boleh detect. Maka kalau Anda dibaptis Roh Kudus, itu otomatis kau akan boleh bahasa roh, kiralaya, shikaraba. Dan tanpa kau sadari, engkau mungkin tidak banyak berkata-kata, tapi dengan doa bahasa roh, engkau sedang habisi. Macam orang, siapa di sini suka main gun? Ya, senapan. Ya, engkau seperti apa? Engkau seperti menembaki musuh. Ya. Amin. Amin. Termasuk diri kita sendiri. Engkau bangun tidur, engkau mulai ya, iblis taburi, khawatir, takut, kasihan ya, nggak ada duit ya, bahaya nanti bayar hutang macam mana, ya bayar tunggakan macam mana, aduh belum bayar kereta, aduh belum bayar rumah, aduh macam mana ya, aduh boyfriendku belum makan, boyfriend mau dipikir-pikir, ya pokoknya saudara mulai iblis kasih kacau. Harusnya bangun pagi engkau berkata, terima kasih Tuhan untuk hari yang kau berikan. Ada nafas yang baru, sukacita dan kemenangan. Tapi engkau tidak, engkau bangun dengan marah, engkau bangun dengan depresi. Aduh macam mana. Saudara, kalau Anda sudah dipenuhi Roh Kudus, dan ini luar biasa, itu otomatis Roh Kudus akan tolong engkau. Tiba-tiba kau doa bahasa roh, kiralaya shekarabakarataya, kau bersihkan semua yang gak benar. Apalagi, hati-hati ya, ketika iblis bermain di mimpi. Seringkali saya menemukan orang-orang yang tidak atau belum bisa menyaring, ini mana dari si iblis, mana dari jiwamu, mana dari roh Allah bekerja. Dan engkau mulai depresi, engkau kerja membayang-bayangkan, engkau jadi bersalahan, bahwa ini salah, bahwa itu salah, bahwa ini salah, bahwa itu salah. Saudara, kau perlu dipenuhi Roh Kudus. Katakan amin. Maka roh Allah yang akan bisa menembusi, bahkan mengingatkan. Nah ini Roh Kudus bekerja luar biasa. Dia mengingatkan apa yang kita terima, khususnya dia mengingatkan firman yang kita makan tiap hari. Makanya baca Alkitab. Hidup dipenuhi Roh Kudus harus baca firman. Amin. Next, mau bangun manusia roh? Maka Anda harus belajar ya, yaitu apa? Karena engkau mau membangun manusia roh, berkata, berdoa dalam bahasa roh, doa, menyembah dalam bahasa roh. Dalam 1 Korintus berkata, siapa berkata dalam bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Ayo bangun manusia roh, gimana? Doa bahasa roh. Amin. Boleh saudara? Amin. Aktifkan. Saya percaya beberapa saudara sudah dibaptis Roh Kudus, tapi engkau belum aktifkan. Maaf, apapun faktornya, malaskah, apakah, tapi mulai hari ini faktor itu bersih dalam nama Yesus. Aktifkan, karena engkau akan mengalami berjalan dengan Roh Kudus. Beza saudara, beza. Dari engkau tidak mengerti, engkau akan dibuat mengerti. Dan engkau akan boleh belajar, yaitu apa? Deklarasikan ini. Ayo deklarasikan. Oke, boleh buka? Oke, berdiri, kita deklarasikan ya. Ini hari-hari terakhir. Ini hati-hati, kita deklarasikan dengan kuat. 1, 2, 3. Setiap perkataan kutuk, sumpah serapah, sihir yang dilepaskan orang-orang jahat atas hidup kami patahkan oleh kuasa darah Yesus, dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk saudara. Saudara, hati-hati ketika engkau berkawan. Ketika engkau punya kawan kerja, ketika engkau punya kawan dimanapun kau berada, hati-hati. Tanpa engkau sadari ya, dia nampak baik, tapi maaf kata, dia sedang mengutuki engkau. Dia bagi engkau makanan, dalamnya sudah didoa-doakan. Makanya kenapa kita perlu api Roh Kudus? Tanpa kita sadari, karena kita manusia itu lemah. Makanya kita perlu penolong, karena Roh Kudus penolong.
Dia itu penolong, saudara, betul-betul. Saudara kok tiba-tiba nggak sadari ya, tapi Tuhan itu menjagai. Siapa pernah hampir accident? Tapi Tuhan meluputkan. Ada amin? Amin. Ada amin? Amin. Siapa yang tolong? Roh Kudus yang tolong. Satu kali saya drive, saya hantar anak saya ke sekolah, saudara ya. Di ISJ 2, saudara tahu ya, ada satu area jalan. Traffic, dia nggak ada traffic light. Jadi tapi dia harus melintas. Itu susah sekali ya kan. Apalagi kadang-kadang orang kalau drive ini kan, mana orang mau mengalah, betul nggak? Drive-nya laju-laju. Semakin tengok ada kereta, makin dia gas. Hari itu saya hampir masuk dan saya lihat kereta nggak terlalu dekat, masih jauh, saudara. Tapi betul-betul, saudara, sangat amat lemah. Ya, salah satunya ada salah satu anggota gereja kita ya, hari ini daerah keluarga kita, salah satu saudara kita. Baru semalam kami plan-plan mau mengunjungi ya, ada salah satu jemaat kita juga masuk hospital sedang operation. Kami sedang plan-plan, terdengar dia punya adik ipar dipanggil Tuhan. Kita manusia ini sangat fragile. Kita rentan, kita nggak tahu macam mana. Bahkan hidup nanti lepas dari gereja, apa yang terjadi? Siapa yang tahu? Makanya tidak ada, saya mau berkata tadi, tidak ada satupun yang kita bisa sombongkan. Kita perlu Roh Kudus. Dia berkata, aduh saya terkejut, pastor. Dia nggak tahu sakit apa, tiba-tiba meninggal. Ya, di Sabah. Jadi satu hal, mari kita tiap-tiap hari, bahkan Alkitab tadi berkata apa? Berdoa setiap masa, setiap waktu, bukan sekali seminggu, bukan sekali sebulan. Kita perlu Roh Kudus. Kalau saudara bangun pagi, maaf kata ya, mungkin belum biasa berdoa, mulai hari ini, mulai pagi esok, amin? Katakan amin. Itu sebagai tanda penyerahan kita. Tuhan, aku ini nggak mampu hidup tanpa Engkau. Pegang hidupku. Dan yang paling utama yaitu hidup dalam Roh Kudus. Dengan cepat, ayo kita baca 2-3. Jika Anda merasa sulit untuk berdoa dan tidak fokus belajar firman Tuhan, justru itulah tandanya Anda harus melawan kuasa jahat yang menghalangi Anda untuk melakukan hal itu. Tengok gambar ini, saya suka sekali. Waktu saya lihat gambar ini, ya, tanpa kita sadari, ini tadi, gimana lelaki ini bisa masuk ke dimensi roh? Dia harus lawan. Siapa di sini kalau baca Alkitab mengantuk, ya? Lawan. Aduh, pastor. Tapi kalau tengok TikTok kok fresh ya, pastor? Ya, siapa punya kebiasaan itu? Ya, saya pernah temukan beberapa orang. Ya, saya kalau tengok YouTube, pastor, kok mata saya cerah gitu loh. Jadi kayak jernih. Ya. Tapi kalau suruh doa, aduh. Ingat saudara, kita nggak mampu. Kekuatan Roh Kudus memampukan kita melawan daging. Makanya hidup dipimpin Roh. Yang kedua, dengan cepat. 3 kuasa penyembahan dalam kunci dimensi roh. Salah satunya membawa pemulihan. Sama-sama katakan, membawa pemulihan. Pemulihan hubungan yang retak. Ada otoritas dalam doa penyembahan. Siapa di antara saudara punya hubungan tidak baik? Apa yang saudara cari atau apa yang saudara harus buat? Ini doa menyembah. Amin. Datang padanya, doa, naikkan penyembahan. Ada terobosan yang terjadi. Saudara jangan ikuti. Ayo katakan kanan kiri, kalau engkau tertekan. Katakan jiranmu, kalau engkau tertekan, jangan diikuti ya. Katakan dilawan. Katakan amin. Macam mana lawan? Fighting macam mana? Ayo semua berdiri, cari kawan 2 orang. Macam mana berlawan? Jangan sungguh-sungguh lah saudara ya. Nanti saudara pulang nanti ya, bongkak. Tapi saya mau aja, gimana cara melawan? Ayo melawan pakai gaya sendiri-sendiri. Gimana cara melawan? Ayo, gimana cara? Enggak tahu, ada beberapa yang baik-baik ya. Aduh, saudara ada beberapa saudara baik-baik gitu ya. Saudara bagaimana melawan? Bagaimana? How to fight? Bagaimana berlawan?
Oke, silakan duduk. Tepuk tangan untuk Tuhan. Segan-segan ya, tak apa ya. Saudara, saya itu dari apa namanya, dari background yaitu orang Batak, saudara. Orang Batak itu saudara kenal ya, orang Batak itu garang-garang gitu ya. Nah, saya punya mama saya itu backgroundnya dari orang Jawa. Orang Jawa bawaannya lembut-lembut gitu ya. Jadi satu kali saudara, saya pergi ke pasar, saya jumpa saudara. Kalau orang Batak dipijak kakinya macam ini, apa reaksinya? Masih bagus kan? Masih bagus. Yang betul-betul. Gak dilihat matamu. Habis ya. Kalau pakai perkataan sudah tajam, apalagi apa? Kalau lelakinya ya kan sekali begini, gitu sambil cakap macam-macam. Tapi kalau orang Jawa beda saudara, dipijak kakinya. Aduh. sakit gitu ya. Siapa macam itu gayanya ya? Saudara diinjak, aduh. Saudara, saya mau berkata, kalau engkau berada dalam tekanan, saya mau saudara ambillah gaya yang pertama. Dalam roh, jangan dalam daging. Ada amin? Saudara harus lawan. Saudara mau hubunganmu dipulihkan, saudara jangan macam ini. Tuhan, gaya doa orang tertekan kok kayak gitu, nggak bisa. Loh, saya dulu pernah punya kawan, dia itu sudah dikhianati, sudah di ini doanya macam ini. Tuhan jamah dia. Wah, orang nakal kok dijamah. Bagus doanya, Tuhan tegur dia. Karena Alkitab juga berkata, makanya kita harus penuh firman. Ada amin? Alkitab berkata, Allah mengasihi, Allah menegur kepada orang yang dikasihi, betul nggak? Jadi kalau dia itu dikasih, dia ditegur, harus ditegur. Kadang perlu rotan. Tahu bangsa Israel? Betapa dahsyatnya bangsa Israel, bahkan sampai hari ini. Tapi Tuhan sudah membuat perjanjian, engkau biji mataku. Makanya kalau bangsa Israel nakal dihabisi. Bukan karena untuk binasa, tapi Tuhan sayang. Saudara, satu hal, ada kala doa memang bisa seperti malam kudus, ya kan? Malam kudus. Terima kasih untuk pagi ini. Saudara, cobalah doa pagi malam kudus. Saudara pasti doa jam 6, pasti aminnya jam Gak tahu aminnya jam berapa. Kenapa? Mengantuk lah, ya kan? Kalau pagi doa harus kuat bahasa roh. Makanya kalau Anda mau bangun manusia rohmu, doa bahasa roh. Gak ada yang amin lah saudara. Mulai hari ini praktek, ada amin? Buat rumah jangan terlalu sunyi sangat. Ya, buat rumah penuhi dengan hadirat, menyanyi, menyembah. Tapi hati-hati ya, kalau saudara, maaf kata, kalau saudara menyewa bilik dengan ada yang ini, jangan saudara sampai wah haleluya. Saudara harus bijak, harus berhikmat ya. Tapi saudara bangun. Nah, saya sangat diberkati ya. Siapa yang sudah pernah tengok movie ini? Dulu saya ingat tahun berapa ya? Kita semua sudah lihat. Ini movie yang sangat luar biasa. Anda belum pernah tengok lagi. Ini sudah free, sudah di mana-mana, di YouTube pun ada. War Room. War Room itu kisah movie atau wayang yang sangat-sangat memberkati. Itu berbicara ada satu keluarga yang sudah mau dihancurkan oleh iblis. Tapi puji Tuhan, ketika sang istri, yaitu sebelah kanan ya, maksudnya perempuan yang muda itu, dia berjumpa dengan wanita tua itu, sang pendoa, yang dulu dia sering dipakai Tuhan untuk memulihkan keluarga. Akhirnya sang wanita itu diajari untuk angkat senjata. Dia mulai berdoa, bukan suaminya mengkhianati dia, bukan dia diajar untuk membalas yang jahat, tapi dia diajar untuk berdoa. Khususkan bilik di rumahmu untuk jadi bilik doa. Makanya tajuk film dia atau movie dia namanya War Room. Ada ruang bilik khusus dipakai bilik untuk berperang.
Dan dia mulai berperang, dia mulai berdoa. Dan saudara, apa yang terjadi? Luar biasa. Bahwa doa yang dinaikkan tidak ada yang sia-sia. Katakan amin. Maka Tuhan pulihkan. Suaminya mulai diluputkan dari semua godaan. Suaminya juga pekerjaannya dipulihkan, ya. Gaya hidupnya dipulihkan, hubungan dengan anaknya dipulihkan. Ingat saudara, doa nyembah, doa nyembah, doa nyembah. Siapa engkau punya masalah, ingat, doa nyembah, naikkan itu kepada Tuhan. Ada amin? Dan percaya biar Tuhan yang bekerja. Karena ketika orang doa dan menyembah, itu gambarannya seperti ini. Semua angkat tangan. Semua dibuka. Kayak gini, ini tanda orang Makanya kalau nyanyi saudara jangan sampai saudara tidak bergerak. Ayo angkat tangan macam ini ya. Lepaskan semua beban. Tuhan di atas akan lihat. Kalau engkau sudah berserah, maka Tuhan akan turun tangan. Ada amin? Tapi kalau engkau tidak pernah berserah, engkau pernah berkata bahwa aku mampu, aku bisa, aku begini, ya sudah, Tuhan bilang, oh anakku udah terlalu kuat, nggak perlu ditolong. Tapi ketika engkau banyak berserah, orang yang berdoa, orang yang menyembah, itu tanda dia rendah hati. Saudara, ini sangat penting. Saya juga melihat ada beberapa artikel, saya sangat diberkati ya, ada banyak. Dikatakan bahwa banyak doa akan menjadi ketakutan berkurang. Apa yang kau takutkan dalam hidup? Mungkin kau takut masa depan anak-anakmu. Macam mana Tuhan? Saudara, mulai hari ini jangan khawatir. Hari Jumat ya, kita belajar di Connect Group Gideon. Tepuk tangan, Connect Group Gideon. Ya, CG Gideon, yes, baru dilahirkan, puji Tuhan. Dan mereka semua datang di sini, puji Tuhan. Kita belajar mengenai apa? Jangan hendaklah kamu khawatir, tapi nyatakan keinginanmu dalam apa? Doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Siapa di sini ya, kalau pepatah dunia berkata, cinta ditolak dukun yang bertindak. Dulu saya dengar itu. Tapi anak Tuhan nggak boleh cinta ditolak, doa. Very good, doa bertindak. Amin. Senyum kanan kiri. Kau pernahkah ditolak cintamu, Ese? Mulai naikkan doa. Ada amin? Amin. Kalau Tuhan berkenan, Tuhan buka jalan. Yeremia 30 ayat 1. Sama-sama baca 2-3. Sebab aku, Tuhan, akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Aku akan mengobati luka-lukamu. Demikianlah firman Tuhan. Siapa yang percaya? Amin. Maka apa yang harus kita lakukan? Next, kita mau belajar seperti Daud. Yaitu apa? Kita harus berkata buat jiwa kita, bangunlah hai jiwaku, bangun. Hai gambus, kecapi, aku mau membangunkan fajar. Jadi sebelum fajar itu sekitar jam berapa Malaysia? Matahari sudah mulai terang. Sebelum, berarti kira-kira jam 7 ya. Kalau di Indonesia agak cepat ya. Di sini jam 7 masih gelap. Sebelum jam 7, ayo katakan, hai jiwaku, harus doa. Ada amin? Boleh? Waduh, saya nggak sempat. Ketika engkau pergi kerja, doa, nyembah di jalan, nyembah, doa. Saudara akan mulai mengalami Tuhan. Engkau tidak sadari, mata jasmani belum melihat, mata rohmu akan lihat. Engkau sedang menerobos loh saudara. Engkau yang mungkin susah, engkau mungkin gagal hidupmu, seringkali gagal. Ketika engkau mulai punya gaya hidup yang baru. Ini gaya hidup. Apa yang saya share hari ini, itu gaya hidup. Itu bukan tiba-tiba mujizat terjadi, itu gaya hidup. Maka ada banyak hal akan berubah dalam hidupmu, percayalah. Saudara mau keluargamu diubahkan, amin? Amin. Saudara mau hubunganmu dipulihkan, amin? Amin. Yang mau katakan amin. Maka engkau harus berubah gaya doa penyembahanmu. Bangun pagi, jangan komplain, jangan marah, tapi mulai menyembah ya. Siapa kurang duit, kurang ini, katakan El Shaddai, El Shaddai.
engkau panggil dia El Shaddai, maka El Shaddai akan melihat kemana engkau pergi. Allah Maha Besar, atau yang sering kita nyanyi, Yahweh. Ayo nyanyi. Rafa. Rafa itu apa? Dia penyembuh. Siapa sini sakit? Bangun pagi engkau sakit, nyanyi Yahweh, kebas. Rafa, aku sembuh Tuhan. Elohim, Shaddai. Terus siapa kurang duit? Mau duit? Semua mau duit. Siapa mau duit? Siapa sumber duit? Siapa sumbernya? Siapa? Tuh, selama ini sering kau panggil, makanya kurang panggil, kurang duit. Panggil dia Jireh, ya kan? Tiap saat ketika engkau lemah, engkau bangun rohmu. Nomor 1, rohmu akan dibangkitkan. Kedua, jiwamu dipulihkan. Ketiga, tubuhmu akan menikmati keajaiban Tuhan. Amin. Yang ketiga, yang terakhir, yaitu apa? Kuasa doa penyembahan, mengubah yang mustahil jadi mujizat. Saudara mau alami ini, amin? Karena ketika kuasa darah Yesus, ketika saya sediakan ini saudara, saya tidur, saya tiba-tiba terlimpas. Saya teringat kejadian ini. Bagaimana hari itu ketika Yesus mati di Kalvari, tirai bait suci terkoyak saudara. Dan ketika tirai itu terkoyak, apa maksudnya saudara? Tidak ada lagi penghalang. Darah Yesus yang menjadikan tidak ada lagi kita penghalang menuju kepada Tuhan. Roh Kudus yang menolong kita selalu terhubung dengan Tuhan. Maka apa yang terjadi? Ayat ini maka terjadi. Ayo cepat buka Lukas 1. Semua kaum Adam baca. 2, 3. Sebab bagi Allah, lagi kuat-kuat, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ini harus terjadi dalam hidup kita. Ketika engkau kerja, engkau harus juga perkatakan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Hidupku dibaharui. Amin. Tidak ada yang mustahil. Aku terima kemustahilan. Tidak ada yang mustahil. Aku punya rumah di Semenanjung. Siapa yang yakin? Yang yakin, yang amin nggak banyak. Saudara percaya nggak ada malaikat di sini? Siapa percaya ada malaikat di sini? Dan kalau engkau yakin, seandainya mata roh kita dibuka loh saudara, seandainya itulah ya. Maka saya percaya cara dengar engkau firman itu pasti beza. Cara engkau berdoa pasti beza. Cara menyembahmu pasti beza. Hanya karena mata roh kita belum terbuka betul-betul sepenuhnya. Tapi disitulah kita perlu apa? Iman. Katakan iman. Sesuatu yang belum kita lihat. Tapi itu bukti kalau kita percaya. Makanya tadi saya berkata, siapa yang percaya engkau diberkati rumah di Semenanjung? Katakan. Boleh berkata amin. Yes, harus yakin saudara ya. Amin, amin. Nggak yakin lah saudara. Tanya jiranmu, kau yakin kah? Saya nggak mau lah, saya punya rumah di kampung saja. Loh saudara, kalau saudara Tuhan mau diberkati, Tuhan mau berkati, why not? Betul nggak? Saudara nggak usah tinggal, invest saja. Saudara bagi rental, saudara bagi sewa, nah, saudara dapat income tiap bulan. Senang kan? Goyang kaki macam ini, sudah minum teh tarik. Duit masuk. Saudara mau? Oh nggak mau, saya saja, amin. Saudara datang ke saya. Oke, saudara, Tuhan pasti sanggup melakukan mujizat. Oke, Markus, baca 2, 3. Karena itu, aku berkata kepadamu apa saja yang kuat, percayalah. Amin. Nah ini dia. Saudara, ketika kita doa, ini penting. Kita harus percaya. Saudara yakin? Amin. Yakin sudah terima? Yakin. Siapa di sini doa untuk jodoh? Ada yang jujur luar biasa. Yang lain mungkin. Yang lain saudara nggak doa untuk jodoh? Saya bujang saja pastor. Bujang happy hour. Saudara, jodoh perlu didoakan. Karena dia akan berjalan dengan engkau seumur hidup. Perlu didoakan. Saya berdoa engkau yang berdoa untuk jodoh, engkau akan dapat jodoh sorgawi. Ada amin.
Katakan amin. Jangan takut. Yang penting apa? Dahulukan Tuhan. Maka semuanya akan ditambahkan. Oke.